Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ayu Pratiwi dari kelas R4G dengan NPM 201901015000618. Berikut adalah video praktik layanan penempatan dan penyaluran format individual untuk pemenuhan tugas konseling format khusus. Suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Salah satu siswa di SMA Negeri 15 Kota Bekasi bernama Reza kebingungan terhadap pemilihan universitas dan jurusan kuliah apa yang akan diambil olehnya setelah lulus sekolah nanti. Karena merasa butuh informasi tentang kelanjutan studi, Reza akhirnya mendatangi guru BK untuk meminta bantuan tentang layanan penempatan dan penyaluran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Bu, terima kasih Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Siapa ini namanya? Reza dari kelas 12 IPS 2 Bu. Oke, dicatat sebentar ya untuk datanya. Oke, baik Reza. Ada perlu apa nih untuk datang ke ruangan ini? Begini Bu, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu tentang masalah kelanjutan studi setelah saya lulus nanti Bu. Oke, ini mengenai permasalahan setelah gimana sih kamu sudah lulus ya. Berarti Ibu akan memberikan pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan suatu layanan yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Itulah yang apa Bu? Oke, jadi layanan penempatan dan penyaluran ini bertujuan untuk diperolehnya suatu tempat yang sesuai dengan potensi individu. Kalau misalkan rencananya tempat yang dimaksudkan itu tempat seperti apa sih Bu? Gitu. Jadi tempat yang dimaksudkan di sini yaitu kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional. Dan lebih luas lagi itu mencakup lingkungan akademik, lingkungan sosial, serta lingkungan budaya dan lain sebagainya. Yang mana ini itu berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan Reza dan pengembangan atau perkembangan potensi diri Reza gitu. Manfaat dan layanan ini apa Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi manfaat dari layanan penempatan dan penyaluran ini dilakukan agar menghindari atau meminimalisir terjadinya kondisi mismatch. Kondisi mismatch ini sendiri adalah kondisi ketidaksesuaian antara potensi diri yang dimiliki oleh Reza dengan kondisi lingkungannya. Seperti itu, bagaimana? Apa sudah paham? Iya, mengerti Bu. Oke, baik. Sekarang apa yang mau diceritakan kepada Ibu? Ya Bu, jadi saya bingung saya harus memilih universitas mana dan jurusan apa jika kuliah nanti. Oke, berarti di sini ada 2 poin ya tentang perguruan tinggi dengan jurusannya atau program studinya. Yang pertama kita akan membahas poin tentang perguruan tinggi. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang perguruan tinggi bahwa begini Reza. Jadi perguruan tinggi yang tepat itu bukan perguruan tinggi yang semata-mata mahal atau yang terkenal saja, tetapi perguruan tinggi bisa dikatakan tepat bagi individu jika itu sudah sesuai minat, kemampuan akademisnya, keadaan sosial ekonomi, serta kredibilitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diketahui oleh peserta didik seperti ini tentang pemilihan atau dalam pemilihan perguruan tinggi. Di antaranya yaitu ada status dan akreditasi perguruan tinggi itu. Lalu selanjutnya ada jalur jenjang serta pendidikan dan apa bentuk dari perguruan tinggi itu. Selanjutnya ada bagaimana cara penerimaan mahasiswanya, serta hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik adalah fokus kemampuan. Fokus kemampuan di sini itu baik kemampuan akademik maupun non akademik, dan termasuk di dalamnya itu kemampuan ekonomi individu atau ekonomi keluarga. Di sini kita sedikit menyinggung tentang ekonomi gitu ya, karena sekarang kita ambil contoh seperti ini. Misalnya di Fakultas Kedokteran yang secara umum, secara luasnya kita tahu ya bahwa Fakultas Kedokteran itu
itu fakultas yang banyak diminati, juga prospek kerja yang menjanjikan. Tapi kita jangan hanya melihat dari satu sisi. Kalau kita lihat dari sisi lain juga, fakultas kedokteran atau kuliah kedokteran ini masa studinya itu sekitar 6-7 tahun, serta biaya praktikumnya relatif mahal. Jadi jika kemampuan ekonomi kita atau keluarga kita tidak mumpuni, tidak bisa mencukupi itu, akan terjadi hambatan-hambatan atau menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti itu. Baik Bu, saya paham dulu bagaimana dengan penjurusannya Bu. Oke, masalah penjurusan sekarang ini belum bertanya dulu kepada Reza. Apakah Reza tahu apa sih potensi intelijensi yang ada di dalam diri Reza? Misalnya seperti Reza tahu nggak apa bakat dan minat Reza atau kecenderungan pribadi Reza, seperti itu. Karena saya di SMA ini jurusan IPS, minat saya pun lebih mengarah ke ilmu sosial Bu. Saya juga cenderung pribadi yang mudah bersosialisasi dan senang melakukan kegiatan-kegiatan sosial Bu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Reza ada permasalahan yang mendasar atau mendalam terhadap lingkungan, terhadap kondisi lingkungan tertentu? Misalnya seperti suatu individu di tempat A itu merasa akan nyaman, tapi jika individu ini punya tempat B dia akan merasa tidak nyaman. Tetapi semua kan balik lagi ke diri individunya. Individu ini dia mudah beradaptasi kah atau dia sulit untuk beradaptasi, seperti itu? Bagaimana dengan Reza? Tidak Bu, insya Allah saya mudah beradaptasi untuk menyesuaikan hubungan sosial Bu. Ini baik ya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana dengan kondisi hubungan sosial emosional, nilai serta biayanya Reza? Mungkin saya cukup baik dalam mengikuti aturan yang ada Bu, karena saya juga sudah diajarkan dan terbiasa untuk mengikuti nilai-nilai yang berlaku oleh orang tua, guru-guru di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Oke, baik ya. Oke, Ibu perhatikan Reza cukup baik ya kemampuan yang ada di dalam diri Reza, serta kemampuan hubungan Reza dalam bersosialisasi, seperti itu. Menurut Ibu, kemungkinannya sangat kecil untuk terjadinya kondisi mismatch pada Reza, karena dari yang informasi yang sudah Reza berikan tadi, yang sudah Reza ceritakan tadi kepada Ibu, Ibu akan memberikan beberapa pilihan program studi yang kita untuk Reza, yaitu ada program studi psikologi dan juga sosiologi. Mungkin kalau untuk psikologi Reza sudah tahu karena sudah umumnya secara luas psikologi itu, tapi sedikit Ibu jelaskan kepada Reza. Kalau psikologi ini adalah spesialisasi yang mempelajari ilmu psikologi, itu bisa tentang mental manusia, bimbingan dan konseling, dan juga psikologi ini prospek kerjanya sangat luas. Kalau misalkan Reza mengambil jurusan atau program studi psikologi, prospek kerjanya itu Reza nanti bisa ditempatkan di departemen kesehatan atau di kantor-kantor besar lainnya, seperti itu. Sedangkan untuk program studi sosiologi, dari namanya sudah sosiologi, berarti sangat erat atau kental ya hubungannya dengan sosial, seperti itu. Dan sedikit Ibu jelaskan bahwa sosiologi ini juga spesialisasi yang mempelajari ilmu kemanusiaan seperti antropologi, selanjutnya kesehatan lingkungan, masyarakat, juga termasuk masyarakat multikultural, serta dan lain sebagainya, seperti itu. Wah, menarik juga ya Bu, saya juga sempat berkeinginan untuk mengambil jurusan tersebut. Ya Reza, tetapi ya semua itu berbalik lagi ke etika dasar konseling, di mana ada asas-asas dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, yaitu adanya asas kemanusiaan, kesusilaan, serta keputusan diambil oleh klien sendiri. Klien di sini adalah Reza, yang mana artinya Ibu itu hanya membantu Reza untuk mencari atau mendalami bakat dan minat Reza dan mengarahkan kemana Reza sesuai potensi intelijensi yang dimiliki oleh Reza, seperti itu. Tapi keputusan apa, misalnya Reza ini nanti berkuliah di perguruan tinggi mana, serta mengambil program studi apa, itu semua hak Reza, terserah Reza. Ibu tidak bisa memaksa, seperti itu. Karena mengingat tujuan dari proses konseling ini sendiri juga adalah untuk memandirikan klien agar Reza bisa mandiri dalam mengambil keputusan, seperti itu.
paham Bu, terima kasih banyak untuk masukannya. Saya akan coba mempertimbangkan nanti. Oke, baik. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Bu, saya cukup. Terima kasih banyak Bu. Oke, kalau begitu ya, Ibu juga berterima kasih kembali kepada Reza karena Reza telah datang kepada Ibu secara sukarela untuk menanyakan dan mendiskusikan tentang hal ini. Karena memang hal ini juga penting ya untuk Reza ketahui, untuk Reza pahami. Mengingat Reza juga sudah kelas 12, sebentar lagi lulus nih. Reza pasti akan bingung ya harus kemana gitu kan? Apa-apa saja yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu doakan ya semoga Reza bisa cepat mengambil keputusan yang juga tepat gitu. Dan harus terus semangat juga, semoga Reza bisa sukses dimanapun Reza melanjutkan studi nanti. Amin Bu. Kalau begitu saya pamit keluar Bu. Oke, baik ya. Waalaikumsalam Reza. Ya.